Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathah Sidki, selaku MC pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Rojo selaku dosen mata kuliah Enterprise Application Integration atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Lalu teman-teman juga yang sudah hadir pada jam kuliah malam hari ini juga. Baik, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang Business Intelligence dalam rangka tugas diskusi mata kuliah Enterprise Application Integration. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Fathah Sidki, yaitu saya sebagai ketua, lalu Rafa Binasa Putri, dan juga Anissa Putri Anggaini. Oke, selanjutnya ada sejarah tentang BI atau Business Intelligence yang akan dijelaskan oleh Arif Binasa Putri. Padanya dipersilakan. Oke, baik. Tentang sejarah Business Intelligence. Sejarah tentang istilah Business Intelligence awalnya ditemukan oleh Richard Miller Devins dalam Cyclopedia of Commercial and Business Anecdotes pada tahun 1865. Devins menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bagaimana seorang bankir, Sir Henry Furness, mendapatkan profit dengan memainkan informasi tentang lingkungannya sebelum kompetitornya. Sepanjang Hollandia, Flanders, Prancis, dan Jerman, dia memelihara rentetan intelijensi bisnis yang komplit dan sempurna. Berita-berita dari banyak pertempuran pertama kali diterima olehnya dan jatuhnya namun menambah keuntungannya berkat penerimaan paling awal dari berita. Yang selanjutnya, dalam artikel 58, peneliti dari IBM, Hans Peter Lund, menggunakan istilah intelijensi bisnis. Dia menggunakan definisi Kamus Webster tentang intelijensi, bahwa BI adalah kemampuan untuk memahami hubungan mendalam dari fakta yang ada dengan suatu cara sebagai panduan aksi terhadap tujuan yang Intelligence atau BI, Business Intelligence adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data yang mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Pada teknologi BI, dapat menangani data yang tak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan membuat kesempatan strategi bisnis yang baru. Dengan BI mencakup mendapatkan, mengelola data yang berguna untuk menghasilkan informasi dan mendistribusikan ke seluruh organisasi untuk meningkatkan keputusan taktis dan strategis. Nah, pada BI ini kita dapat mengetahui tentang pelanggan, tentang pesaing, mitra bisnis, tentang lingkungan yang kompetitif, serta tentang cara mengatur operasional sendiri atau membuat keputusan bisnis yang efektif serta strategis. Baik, selanjutnya tujuan dan manfaat akan dijelaskan oleh Anissa Putri Anggaini. Pada dipersilakan. Terima kasih MC atas waktunya. Selanjutnya adalah penjelasan tujuan Business Intelligence. Tujuan BI adalah untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar, mengidentifikasi kesempatan yang baru, dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan yang dapat menyediakan suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. Selanjutnya adalah manfaat Business Intelligence, yaitu yang pertama, kita dapat
kita akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi peluang baru. Yang ketiga, mampu mengelola manajemen persediaan bisnis dengan baik. Dan yang keempat, dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki lebih akurat. Yaitu terdapat data warehouse, analisis bisnis, manajemen kinerja bisnis, dan user interface. Selanjutnya adalah penjelasan arsitektur bisnis intelijen. Yang pertama yaitu ada data warehouse, yaitu kumpulan data atau sumber data. Yang kedua ada analisis bisnis, yaitu kumpulan alat untuk memanipulasi, menggali, dan menganalisis data dalam warehouse. Yang ketiga, manajemen kinerja bisnis, yaitu untuk memantau dan menganalisis kinerja. Yang keempat ada user interface, yaitu tampilan visual sebuah produk yang menghubungkan sistem dengan pengguna atau user, contohnya seperti Baik, selanjutnya keuntungan menggunakan BI. Menurut Thomson, pada 2004 ada 4 keuntungan menggunakan BI, yaitu yang pertama pelaporan menjadi lebih cepat dan lebih akurat, lalu ada peningkatan membuat keputusan, terus juga meningkatkan layanan pada pelanggan, dan tentunya yang pasti meningkatkan pendapatan suatu perusahaan atau company. Nah, mengapa BI sangat dibutuhkan? Yang pertama, adanya kebutuhan informasi agregat, yaitu dapat melihat seluruh penjualan selama 3 tahun lalu, bulan-bulan yang memiliki profit lebih besar beberapa persen. Terus dapat juga mengetahui daerah mana saja yang penjualannya melebihi dari persenan sebelumnya. Lalu dapat melihat bagaimana keberhasilan tim penjualan pada suatu daerah tertentu dibandingkan dengan tim penjualan sebelumnya. Terus dapat melihat kecenderungan profit dari produk-produk yang dijual untuk beberapa tahun terakhir. Lalu dapat juga mengetahui 5 produk yang memiliki ranking peningkatan profit tertinggi. Yang kedua, adanya kebutuhan proses dan alat analisis bisnis. Yang pertama, perlunya alat untuk menyediakan data agregat seperti sum, min, max, count, ya itu dengan menggunakan software aplikasi tertentu. Yang biasa digunakan adalah mungkin bisa juga dengan Excel. Lalu yang kedua, perlunya alat untuk memiliki kemampuan menghitung persentase. Ada juga alat yang menyediakan trend analisis agar kita mengetahui tren apa yang sedang berjalan di masyarakat. Lalu perlunya alat yang mampu time based analysis of data. Jadi datanya itu waktunya update. Ya. Terus ketiga ada kebutuhan sistem baru yang membutuhkan tools, database, proses, dan fungsi yang mampu mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan analisis bisnis. Lalu yang keempat, organisasi ingin lebih kompetitif, yaitu dengan memerlukan informasi pesaing, informasi pelanggan, dan juga informasi lingkungan. Lalu selanjutnya ada business intelligence tools atau tools dari BI yang akan dijelaskan oleh Arfa Widasa Putri kembali. Padanya dipersilakan. Oke, BI yang selanjutnya Business Intelligence Tool. Di sini yang pertama pada bagian kiri terdapat customer, inventory, credit, sales, operation atau eksternal.
Nah, pada bagian kiri tersebut disebut dengan operational data tools yang kemudian akan diolah pada ETL tools. Lalu pada ETL ketika sudah diolah akan menjadi data warehouse. Nah, pada data warehouse ini akan terjadi pembagian, misalkan berisi tentang marketing data mart, finance data mart, atau distribusi data mart. Nah, dari ketiga data tersebut bisa kita sebut menjadi BI. Nah, lalu pada ini kita dapat menghasilkan report. Nah, dari ETL tools, data warehouse, serta ketiga data yang sudah diolah menjadi BI itu disebut dengan data mining atau data yang berisi tentang data penting dari suatu proses pengumpulan informasi data. Baik, yang selanjutnya. Nah, yang pertama kita perlu tahu tentang apa sih itu operational data source. Operational data source adalah database yang dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk operasi tambahan pada data, untuk pelaporan, kontrol, dan dukungan keputusan operasional. Tidak seperti penyimpanan data master produksi, data tidak diteruskan kembali ke sistem operasional lebih lanjut dan ke gunggungan data untuk pelaporan. Business Intelligence OLTP, ERP, dan External Database. Yang selanjutnya yang kedua yaitu ETL tools atau extract, transform, dan load. ETL merupakan proses terdiri dari extract, transform, dan load. Extract adalah proses memilih dan mengambil data dari satu atau beberapa sumber data dan membaca atau mengakses data yang telah terpilih tersebut. Nah, selanjutnya transform merupakan proses yang mana data yang telah kita ambil pada proses ekstrak tadi akan melalui proses cleansing. Selain itu, mengubah data tersebut dari bentuk yang asli menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dari data warehouse. Yang terakhir, load adalah proses terakhir untuk memasukkan data ke dalam target akhir, yaitu kata lain, ETL adalah sekumpulan proses yang harus dilalui dalam pembentukan data warehouse. Sehingga tujuan daripada ETL adalah mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data-data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. Nah, pada bagian kanan ini adalah gambar dari ETL, yaitu terdiri dari extract, transform, dan load. Contoh ETL tools, yang pertama ada Apache Kafka, yang kedua ada Apache NEPI, yang ketiga ada Apache Camel, dan yang keempat ada Apache Airflow, yang kelima ada Pontaho Data Integration atau PDA, yang keenam Talent Open Studio, dan yang terakhir adalah Stage. Baik, selanjutnya data warehouse akan dijelaskan oleh Anissa Putri Anggraini. Pada dipersilakan kembali. Terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya adalah data warehouse. Data warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lain. Yang menjadikan perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditunjukkan untuk analisis pada pelaporan manajemen dalam contoh data dari perusahaan retail, yaitu dapat melacak. Yang kedua ada dari industri dan mengukur efisiensi antrian. Selanjutnya ada data mart.
Data Mart adalah sistem penyimpanan data yang berisi informasi khusus untuk unit bisnis organisasi. Data Mart berisi bagian kecil yang terpilih dari data yang disimpan oleh perusahaan dalam sistem penyimpanan yang lebih besar. Perusahaan menggunakan data mart untuk menganalisis informasi khusus departemen dengan lebih efisien. Data mart menyediakan data ringkasan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan utama untuk membuat keputusan yang tepat dengan cepat. Baik, selanjutnya ada data mining. Data mining adalah upaya mendapatkan informasi dari kumpulan data tertentu. Nantinya, informasi tersebut akan diolah dan digunakan sesuai dengan tujuan data mining yang ditentukan. Contohnya, dalam sektor pemasaran, yaitu dapat mengidentifikasi karakteristik pembeli dan memprediksi perilaku mereka saat melakukan pembelian. Lalu dalam sektor pendidikan, dapat memahami karakteristik masing-masing pelajar sehingga dapat diketahui pola pembelajaran terbaik untuk mereka. Lalu dalam sektor bisnis retail, dapat mengidentifikasi korelasi antara penjualan satu produk dengan produk lainnya sehingga pemilik bisnis bisa melakukan strategi bundling atau cross-selling. Lalu yang terakhir ada OLAP. Menurut Tuban, Sharda, Dellen, dan King pada tahun 2011, Online Analytical Processing atau OLAP adalah kemampuan yang digunakan untuk memanipulasi data dengan efisien dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Struktur utama dari OLAP ini berdasar konsepnya disebut dengan cube. Cube adalah kumpulan data yang berbentuk multidimensional. Susunan data pada cube ini berguna untuk mengatasi keterbatasan dari database relasional. Hal ini dikarenakan database relasional tidak mendukung proses analisis yang digunakan secara cepat dengan jumlah data yang banyak. Database relasional ini lebih cenderung berguna dalam memanipulasi record, yaitu update, delete, read, dan insert yang terdiri dari berbagai data transaksi. Nah, contoh dari OLAP biasanya digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Misalkan manajer di hypermart ingin mengetahui beberapa data transaksi penjualan per bulan, per 3 bulan, atau bahkan per tahun. Untuk pengambilan keputusan, pengambilan barang apa saja yang paling laku dijual, dan barang apa saja yang tidak laku dijual. Jadi, menggunakan sistem OLAP tersebut, manajer tahu item mana yang lebih baik, item mana yang dijual bersama item lain, dan karena itu lebih baik membuat keputusan dalam menempatkan barang di rak-rak yang berdekatan. Untuk tujuan tersebut, data yang berupa informasi dibuat dalam format khusus dengan memberikan grup terhadap data. Baik, untuk presentasi dari kami cukup sekian presentasi dari kami. Pastinya jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan itu hanya ada di judul lagu Rizky Febrian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.